raga, sukma, nyawa, khotam dan hafadhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'adim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa manusia itu terdiri dari raga, sukma, nyawa. Ini manusia. Jadi setiap manusia ini ada raganya, ada sukmanya, dan ada nyawanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melengkapi yang ada di luar raga, sukma, nyawa itu dengan adanya khotam dan juga qorin. Lah, qorin ini ada dua jenis. Yang pertama jenis jin, yang kedua jenis malaikat. Tapi disebut hafadhah, malaikat hafadhah. Oleh sebab itulah kita sebagai manusia sudah selayaknya memahami tentang diri kita sendiri. Jangan sampai kita sebagai manusia itu tidak ada bedanya dengan kambing. Kambing itu bagaimana? Kambing itu kan punya raga, sukma dan nyawa juga. Jadi setiap binatang itu punya raga, sukma dan nyawa. Sedangkan manusia ini al-insanu hayawanun natiqun. Manusia ini hewan yang bisa bercakap-cakap, yang bisa berbicara. Kalau manusia itu tujuan hidupnya hanya kerja cari makan, setelah itu minum, kencing, berak, kawin, tidur. Ini tidak ada bedanya dengan kambing, enggak ada bedanya dengan binatang. Manusia harus memahami tentang raga, sukma dan nyawanya. Kemudian juga harus memahami tentang faktor yang ada di luar tubuh manusia, yang disebut dengan khotam dan juga hafadhah. Hafadhah ini dari jenis malaikat. Sedangkan ada lagi yang namanya qorin sebenarnya. Qorin ini terdiri dari dua jenis, yaitu jenis jin dan jenis malaikat. Oleh sebab itulah mari kita ngaji agar kita mengenali diri kita sendiri. Karena maqalah para ulama ahli ma'rifat mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa bermula siapa saja yang mengenali nafsahu pada dirinya sendiri, faqad arafa rabbahu, maka sungguh telah mengenali oleh dia man rabbahu pada Tuhannya. Jadi kalau seseorang itu tidak mengenali hakikat dirinya sendiri, maka sebenarnya dia itu belum mengenal Tuhannya, hanya ngaku-ngaku saja. Hanya ngaku-ngaku kenal Tuhan, kenal Allah. Karena dia belum memahami dan belum mengenali tentang dirinya sendiri, maka sebenarnya sekali lagi dia belum mengenali Tuhannya dengan cara baik. Hakikat dirinya belum dia kenal. Oleh sebab itulah mari perhatikan dan mari kita ngaji bareng-bareng, kita baca ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Karena di akhir zaman ini apalagi banyak di konten-konten YouTube itu banyak ustadz-ustadz gadungan yang baru belajar membaca Al-Quran, membaca terjemahan, tapi sudah memberikan fatwa ke sana kemari. Sedangkan jutaan umat Islam di Indonesia ini mayoritas masih bodoh di bawah standar. Sehingga banyak ustadz-ustadz yang sebenarnya sesat menyesatkan. Ilmunya belum mendalam tentang Al-Quran dan hadis, tapi sudah memberikan fatwa. Sesat menyesatkan. Oleh sebab itulah perhatikan nih, yang pertama di dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Qala Allahu Azza wa Jal,
telah berfirman oleh Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Lahu yaitu tetap bagi setiap manusia. Setiap manusia itu memiliki mu'aqibatun. Mu'aqibatun adalah para malaikat penjaga yang saling datang silih berganti. Yang silih berganti datang bergantian. Min baini aidihi dari arah depannya manusia, wa min khalfihi dan dari arah belakangnya manusia. Yahfadunahu yang menjaga oleh mereka malaikat mu'aqibat hu pada insan, maka malaikat-malaikat itu disebut malaikat hafadhah. Ini yang pertama. Malaikat hafadhah, malaikat penjaga min amrillahi dari urusannya Allah, dari perintahnya Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi setiap manusia itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla disebut mu'aqibats. Mu'aqibats itu adalah malaikat-malaikat hafadhah yang datang silih berganti dari arah depannya maupun dari arah belakangnya. Kemudian yang kedua tentang hadis sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikati. Ma minkum tidaklah dari kalian min ahadin dari seorang pun, illa waqad ukila bihi kecuali sungguh telah diwakilkan padanya qarinuhu terhadap jin korinnya. Korin itu yang menyertainya. Jadi setiap manusia selain ada mu'aqibat ada korin. Lah korin ini bisa juga sebagai khodam. Khodam pelayan, pembantu yang tidak bisa dilihat. Minal jinni daripada golongan jin. Jadi ini setiap manusia punya korin minal jinni dari golongan jin. Sejak lahir manusia itu sudah dikasih korin oleh Allah minal jinni dari jenis jin, golongan jin. Wa qarinuhu minal malaikati dan korinnya yang menyertainya minal malaikati dari jenis malaikat. Jadi manusia sekali lagi selain memiliki raga, sukma, nyawa, juga memiliki korin dari jenis jin dan korin dari jenis malaikat. Kemudian setelah itu dikasih lagi mu'aqibat namanya hafadhah. Lah, kalau semuanya ini dikenali dengan baik sebaik-baiknya, maka manusia bisa mengembangkan indera yang ke-6 dan ke-7. Bukan hanya mengandalkan panca indera 5 saja. Maka manusia akan memiliki basirah, pandangan mata batin yang tajam luar biasa, yang bisa tembus kemana-mana. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, dan juga kepadamu wahai Rasulullah ada jin korin dan juga malaikat korin. Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyaya dan juga kepadaku. Jadi Rasulullah juga memiliki korin dari jenis jin dan korin dari jenis malaikat. Illa annallaha a'anani, melainkan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yaitu telah menolong kepadaku, memberikan pertolongan kepadaku alaihi kepada jin korin itu. Fa aslama, lalu masuk Islam oleh jin korin itu. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka tidak perintah oleh korin itu illa bi khairin kecuali pada kebaikan. Akhrajahu Muslimun, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 2814. Jadi jelas ya, setiap manusia itu memiliki raga. Raga itu jasad, tubuh luar. Kemudian memiliki sukma. Sukma itu nafsun dalam bahasa Arabnya, memiliki nyawa. Nyawa dalam bahasa Arab roh. Kemudian memiliki khodam, korin dan juga malaikat hafadhah. Demikian, semoga bermanfaat.